Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min uqdatin min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sholat zuhur berjamaah hari ini di Masjid Asy-Syifa, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang yang indah ini berkumpul di tempat yang indah ini, di mana harapan kita dapat berkumpul di tempat yang baik di dunia. Kelak dengan hal ini akan menjadi sebab kita nanti dikumpulkan pula oleh Allah di akhirat kelak dan di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama ulun Dr. Hari Ilmiawan. Di sini mungkin lebih banyak lagi yang lebih mempunyai ilmu, lebih banyak lagi yang lebih mengetahui. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Nah, di sini ulun minta izin akan membawakan jurang kultum. Singkatannya apa Ustaz? Kuliah tumat ya. Jadi kan lawas-lawas kada insya Allah satu umat aja kuliahnya. Nah, di sini itu ulun diberi hendak tema apa Pak Dokter jar? Jar ulun temanya yang insya Allah kita berataan kada memandang harkat, jabatan dan lain-lain, yang berataan dibutuhkan apa? Pertolongan Allah. Nah, jadi di sini ulun membawakan tema tentang pertolongan Allah. Kenapa? Karena diambil dari satu yang harus kita ingat. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi disampaikan bahwa cukup Allah itu menjadi penolong kita dan Allah lah sebaik-baik penolong. Nah, mungkin dari perkataannya itu mudah membilang bahwa Allah itu cukup kita minta lawan Allah. Tapi pada realitanya kadang itu sulit untuk kita aplikasikan. Makanya di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat mengartikan atau menadani dari hasbunallah atau cukup Allah tadi. Kita berataan di sini bisi masalah. Ada yang bisi masalah lawan gawiannya, ada yang bisi masalah lawan keluarganya, dan apapun lainnya. Harap benar misalnya kada bisi masalah, tapi seberataan itu bisi masalah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita apa? Nabi mengajarkan pada kita, Allah itu berfirman pada hadis qudsi, aku tuh sesuai prasangka hambaku. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Nah, bila kita memikirkan Allah itu baik, prasangka kita baik, Allah akan baik lawan kita. Tapi jangan sesekali kita memikirkan bahwa ada keburukan yang Allah berikan karena aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, di sini lebih ditekankan bahwa seorang muslim atau orang Islam itu harus bersifat optimis. Optimis dalam mengharap ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 itu dikatakan, setan itu akan mengajak ke manusia ke hal-hal yang berhubungan dengan kefakiran. Habis itu kefakiran, kesesatan, hal-hal pokoknya yang meolah kita terjerumus dalam hal-hal yang kada disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena pada saat kita sudah mulai merasa aku nih dosa banyak, aku nih buat kada baik, berminuman bisa, macam-macam bisa. Tapi di situ di Al-Qur'an disampaikan bahwa itu adalah satu hasutan dari setan. Jadi setan itu membawa harus kita nih merasa fakir. Nah, tapi di dalam ayat itu juga setelah disampaikan bahwa syaitan itu mengajak ke kefakiran, maka dilanjutkan dari ayat itu bahwasanya harus kamu ketahui bahwa Allah itu memberikan ampunan,
bahwa Allah itu memberikan karunia-Nya. Nah, jadi pertama, kalau mengharapkan pertolongan Allah, jangan kita berpikir bahwa kalau kita banyak dosa, kalau kita pelaku maksiat, Allah tuh kada hendak menolongi kita. Jangan pernah berpikir bahwa misalnya kita ini berdosa, ayo ja hendak berdosa kayak apa? Selagi nafas kita tuh masih ada, selagi itu juga Allah itu akan memberikan kesempatan untuk kita bertobat dengan pertolongan Allah. Banyak yang bertanya, kenapa kita merasakan keberadaan Allah padahal sudah disampaikan. Wahai Muhammad, bila ada orang bertanya di mana Allah itu, jawabannya kada usah, karena ada banyak pandangan lah. Tapi satu yang kita ingat, bahwasanya Allah itu dekat. Apabila hambaku mengingatku, aku akan mengingatnya lebih lagi. Perumpamaannya aja, misalnya kita mengingat Allah sekali, Allah mengingat kita mungkin berkali-kali lipat dari itu. Nah, makanya dari pertolongan Allah tadi, kita harus selalu mengingat apapun yang kita lakukan, kita berharapnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada aplikasi itu sulit. Kalau jar orang Melayu tuh bersandar di pohon tuh terabah baik. Bersandar di pohon tuh tuha, pohon tuh bisa rabah. Bersandar di orang tuh bisa meninggal. Tapi hendaknya kita menjadikan orang-orang sebagai sandaran kita karena apa? Karena Allah. Jadi bolehkah kita minta tolong lawan orang? Boleh aja minta tolong, tapi bukan menjadikan orang itu sebab daripada urusan-urusan kita itu terpenuhi. Karena urusan-urusan kita terpenuhi itu atas berkat izin dari Allah. Yang kedua, apabila manusia itu ditimpa suatu ujian, maka Allah juga akan menurunkan pemecahan masalahnya itu sesuai ujian tersebut. Kenapa? Karena disampaikan, tidaklah Allah itu menyayangi seorang hambanya, melainkan Allah itu mengujinya. Gasan apa? Karena Allah itu katuju kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya aja, nah, kita nih ada pengamen di pinggir jalan, Pak lah. Pengamen di pinggir jalan, suaranya tuh bagus. Kira-kira langsung diberi duit kah? Bagus benar suaranya nih, nah. Amun suaranya yang biasa aja mungkin suruh bulik kayak malah. Tapi suaranya bagus. Nah, kayak itu aja kita suruh berdiam dulu. Nah, apalagi Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan kita. Allah itu menunggu kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu menghadangi kita meminta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha mengetahui yang terbaik kesan kita. Kenapa di sini untuk pandirke itu kadang mungkin Allah itu hendak mengolah manusia itu susah. Kadang mungkin karena apa? Karena Allah itu yang maha paling menyayangi lawan hambanya. Sebagai pengingat juga, siapa caranya jar saling menyayanginya? Harus selalu kita ingat, kita ini harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi kita tuh harus saling, kita nih orang Islam harus kuat, jangan mau terpecah belah. Karena dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang saling menyayangi akan disayangi oleh yang maha menyayangi. Nah, itu jadi tadi pertolongan Allah ya, tadi salah satunya bisa dari sesama muslim. Salah satunya lagi pertolongan itu dari hal-hal yang tidak terduga. Jadi jangan pernah kita merasa berputus asa atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sementara ini itu yang dapat ulun sampaikan lah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, semoga apa harapan kita dibantu oleh Allah. Yang punya kesusahan, keluarga-keluarganya yang garing itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala ya Allah. Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Istajibna du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Istajibna du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah dan hilaf ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.